Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian dan salat asar berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abul Laits, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, beliau ketika menyusun kitab ini mengurutkan dari peristiwa meninggal, lalu di alam barzakh, dan kemudian hari kiamat. Nah, di pertemuan kali ini tentang hari kiamat. Ketika disebutkan mengenai kiamat, itu tentu terbersit di pikiran kita adalah akhir dunia, akhir dari kehidupan bumi ini. Nah, tetapi Imam Abul Laits menulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau menyebutkan tentang kiamat ini adalah babu ahwadil qiyamah wa afza'iha, tentang huru-hara hari kiamat. Jadi sebenarnya dalam hari kiamat ini bukan yang paling besar yang perlu kita khawatirkan, itu bukan rentetan kiamat sugro, rentetan kiamat kubro, bukan itu sebenarnya, tetapi adalah akhir dari peristiwa itu, yaitu penghitungan bagaimana keadaan kita nanti di hari akhir atau di akhirat nanti. Itulah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Imam Abul Laits dalam Tanbihul Ghafilin ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita baca riwayat-riwayat mengenai perjalanan akhir dunia atau hari kiamat, itu kita sudah berada di fase kiamat sugro. Rasulullah SAW itu diutus merupakan salah satu ciri kiamat atau ciri-ciri akhir zaman, karena memang Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Nah, tetapi tidak ada yang mengetahui berapakah rentang waktu kiamat sugro ini berlangsung. Dan terkadang kalau kita baca riwayat-riwayat mengenai hari kiamat ini atau tanda-tanda kiamat, para ulama itu kadang menebak-nebak apakah ini benar tandanya atau bukan itu. Salah satu hadis dari Rasulullah SAW tentang kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu maujul arabi urujan wanhara, tanah Arab itu kembali hijau. Hadisnya itu sahih. Nah, kalau kita lihat fakta hari ini, maksudnya Timur Tengah hari ini itu memang kembali hijau. Nah, tentu tidak bisa kita memastikan apakah yang hijau hari ini itu merupakan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang benar itu yang dari hadis Nabi, maka sudah satu tanda kiamat kecil lagi muncul gitu. Dan yang pastinya tidak ada yang tahu berapa rentang waktu kiamat, tanda-tanda kiamat kecil ini berlangsung. Banyak kiamat sugro ini, rentetan-rentetannya, sampai nanti muncul tanda kiamat kubro itu, misalnya munculnya Imam Mahdi itu. Dan terbesarnya itu adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu Dajjal muncul itu. Dajjal ini sudah ada, Ya'juj Ma'juj itu sudah ada, tapi belum waktunya keluar. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Tamim Ad-Dari namanya. Tamim Ad-Dari ini sebelum bertemu Rasulullah SAW, beliau itu dalam riwayatnya itu berlayar bersama teman-teman beliau. Nah, ternyata kapal yang beliau tumpangi itu pecah dan terdampar di suatu pulau. Di pulau tersebut Tamim Ad-Dari ini berjalan itu, melihat keadaan sekeliling pulau dan bertemu binatang yang penuh bulu dan bisa berbicara. Nah, ini spekulasi juga apakah binatang ini yang nanti muncul hari kiamat juga.
Nah, karena di akhir zaman itu nanti ada namanya dabah binatang, yang binatang itu mencap seseorang itu beriman atau tidak. Nah, lalu oleh binatang tersebut Tamim Ad-Dari beserta teman-teman disuruh untuk ke tengah pulau, karena di tengah pulau itu ada seseorang yang tahu lah tentang kondisi. Sampai di tengah pulau bertemu dengan seseorang yang sedang dirantai dan bertanya, terjadi dialog. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah danau Tabariyah atau Tabaristan itu surut atau lagi banyak airnya? Lalu kata Tamim Ad-Dari, itu lagi banyak airnya, lagi penuh, tidak ada masalah. Nah, lalu kata orang tadi, nanti akhir zaman itu akan surut airnya, debit airnya berkurang. Nah, lagi-lagi nih, kalaunya memang itu benar, maksudnya riwayat ini memang benar. Cuma kalaunya itu bagian dari urutan kiamat, kalau yang kita baca berita lah mengenai danau Tabaristan ini, Tabariyah, danau Tiberias, nah itu debit airnya memang berkurang. Walaupun penyebabnya dipakai PDAM di sana lah, itu bukan PDAM lah namanya, cuma perusahaan air minum di sana yang berkurang. Dan berkurangnya atau keringnya danau Tabariyah itu salah satu tanda kiamat juga. Nah, ternyata orang tersebut yang dirantai tadi adalah Dajjal yang nanti akhir zaman itu keluar. Tapi sekarang masih belum waktunya, masih belum waktunya. Nah, itu kan bagian dari tanda kiamat, tanda-tanda kiamat lah, maksudnya Dajjal itu nanti keluar. Tetapi itu memang belum akhir sama sekali, masih ada rentang waktu yang cukup lama baru memang terjadi yang idza zulzilatil ardu zilzalaha atau idza waqa'atil waqi'ah, itu baru terjadi. Nah, dari rentetan kiamat yang macam-macam tadi, dan itu memang murni keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang prioritas yang perlu kita khawatirkan itu adalah bagaimana nasib kita nanti di akhirat, karena itulah keputusan terakhir. Terminal itu cuma dua, surga al-jannah atau an-nar, neraka. Nah, kalaunya alam barzakh itu sekarang ada dan kita belum memasukinya, tetapi dalam barzakh itu sudah ada pemanasan atau semi-seminya lah. Nah, kalaunya di dalam kubur itu mendapatkan kenikmatan, maka itu merupakan raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman surga. Sebaliknya, kalaunya ahli maksiat yang suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kuburnya itu hufratun min hufarin niran, salah satu lubang, rasanya itu seperti lubang di neraka. Nah, dalam sebuah riwayat, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini istri Nabi, istri yang satu-satunya dinikahi perawan dan merupakan istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis mengenai rumah tangga. Jadi Siti Aisyah ini memiliki keistimewaan, kata para ulama, kalau misalnya Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis tentang rumah tangga, dan di saat bersamaan Abu Hurairah pun juga meriwayatkan hadis tentang rumah tangga. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan dia doakan Nabi mengenai hafalannya. Nah, luar biasa Abu Hurairah. Tetapi kata ulama, misalnya terjadi selisih riwayat antara Siti Aisyah dengan Abu Hurairah mengenai permasalahan rumah tangga, maka yang dipilih adalah hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukan mendiskreditkan Abu Hurairah, bukan, tetapi karena Siti Aisyah adalah orang yang serumah dengan Rasulullah SAW. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kata Siti Aisyah, hal yadhkurul habibu habibaha yaumal qiyamah, apakah seseorang itu akan ingat kekasihnya nanti hari kiamat? Karena ada ungkapan al-mar'u ma'a man habba, seseorang itu bersama yang dikasihinya. Ini nanti di hari kiamat itu terlihat, sangat terlihat. Nah, kata Nabi, iya. Maksudnya kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita mencintai kekasih-kekasih Allah, maka kita berpotensi untuk bersama mereka. Itu satu. Namun kata Nabi, ada beberapa kondisi ini di akhirat yang tidak akan bersama mereka. Kapan itu? Pertama, indal mizan, saat ditimbang. Itu
apakah ditimbang itu ringan atau berat. Itu kondisi pertama, maksudnya tidak saling mengenal. Lalu yang kedua, wa inda tatayuris suhuf. Nah, ini ketika suhuf atau catatan kita itu lagi dihitung. Nah, ini apa namanya nih, juga dilupakan, tidak ingat itu. Tidak ingat. Nah, dari beberapa kondisi ini maka hari kiamat itu tentu menakutkan. Yang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Seseorang yang hari kiamat itu nanti lari. Lari dari apa? Dari keluarganya. Yafirru min akhu min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, tidak ingat siapapun. Karena waktu itu apa? Mengandalkan amal kebaikan masing-masing. Nah, di hari kiamat itu juga tentu syafaat kita sangat mengharapkan syafaat dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu cara kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan bersalawat kepada Nabi. Satu, yang kedua ittiba'us sunnati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di hari kiamat tersebut tidak bisa kita mencari pertolongan orang yang kita cari di dunia. Tidak bisa kita mengandalkan kepangkatan kita, tidak bisa kita mengandalkan harta kita, karena di akhirat itu semuanya tidak berlaku. Yang berlaku apa? Hanya amal ibadah. Nah, itulah yang digambarkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi ketika menggambarkan tentang hari kiamat. Jadi inti dari hari kiamat itu adalah saat di akhirat, saat penghitungan. Nah, kalau yang terjadinya kiamatnya itu apalagi orang-orang yang beriman saat mengalami kiamat kubro, itu ada suatu momen di mana setelah berjuang bersama Nabi Isa alaihissalam, gitu, Nabi Isa meninggal, Yajuj Majuj ada, lalu Yajuj Majuj itu dihancurkan. Nah, ketika Nabi Isa sudah meninggal, nah ada saatnya di mana namanya rihun latifah, ada angin lembut yang akan mencabut semua roh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Jadi seduniaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun misqala dzarrah, walaupun imannya sedikit, itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya. Habisan semuanya. Sehingga apa? Sehingga akhir zaman itu tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasakan, orang yang menemui hari kiamat yang di surah Al-Qari'ah itu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, itu yang merasakannya, tidak ada yang berimannya. Makanya salah satu tanda kiamat kubra juga Ka'bah dihancurkan. Kenapa Ka'bah bisa dihancurkan? Karena memang orang yang beriman tidak ada. Jadi kata Nabi waktu meriwayatkan hadis tentang Ka'bah itu dihancurkan, Nabi itu kayak melihat visualisasinya. Ya, Nabi melihat orangnya menghancurkan itu, tetapi kondisi kosong karena memang tidak ada yang beriman. Masjid mana aja kosong waktu itu. Dan di hadis Sahih Muslim itu juga disebutkan, selama masih ada menyebut nama Allah, azannya juga berarti itu kiamat ditunda. Karena memang selama masih ada azan, masih ada zikrullah, yaitu belum terjadi kiamat. Karena memang yang benar-benar terjadi kiamat itu orang beriman sudah dicabut semuanya, sudah meninggal semuanya. Habis, tidak ada lagi itu. Di dunia tidak ada lagi. Nah, itu sebuah kepastian. Tetapi yang masih rahasia adalah bagaimana nanti di akhirat. Yang mana nanti di akhirat itu yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu akan melihat yarah, akan melihat hasilnya. Keburukan sedikit apapun akan melihat kita hasilnya. Makanya kata Nabi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin.
takutilah neraka walau sepenggal kurma. Nah, karena sedikit apapun nanti dihitung, catatannya sekecil apapun itu akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dapat tugas untuk mencatat amal ibadah kita ini adalah malaikat. Malaikat ini berbeda dengan manusia. Malaikat ini hum la yanamun, mereka tidak tidur, dan mereka tidak la yat'abun, mereka tidak lelah. Karena mereka hanya memiliki akal, tidak memiliki nafsu. Yang membuat kita itu kelelahan dalam beribadah, sembahyang pina uyuh, puasa pina uyuh, itu karena memang nafsu dan itu manusiawi. Nah, sedangkan malaikat itu tidak memiliki nafsu, sehingga mereka apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Dan misalnya malaikat ini disuruh sujud, sujud aja. Itu tidak akan kelelahan. Kalau kita sujud lawas yang kayak sembahyang gerhana itu, sembahyang gerhana itu idealnya kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang bujuran itu, nah mengumpati sunnah Nabi, sujud tuh bisa 10 menit yang bujuran. Karena Nabi itu sembahyang gerhana itu mulai start gerhana sampai tutung gerhana itu kurang lebihnya sejam setengahan, kurang lebihnya. Kita biasa bayangkan sembahyang sejam setengah. Surahnya itu ya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, tuntung Al-Baqarah, sambung lagi Ali Imran. Berapa ratus ayat itu. Dan rukunya juga. Itu tuntung sembahyang gerhana ya berurut. Pinggang segala. Itu kenapa jadi? Karena kita manusia, ada batasnya. Malaikat tidak seperti itu. Makanya tidak ada istilah nanti di akhirat itu, astagfirullahaladzim, malaikat salah catat semalam, nyumpet pengajian padahal sore Rabu. Kalau tercatat tinggal, maaf kadeda malaikat yang kayak itu, karena malaikat ini sudah siap sedia. Nah, itulah nanti kondisi di akhirat itu, di hari kiamat. Yang ini didustakan oleh kufar Quraisy. Mereka tidak percaya sama sekali pada hari kiamat itu bagaimana terjadi itu. Makanya di surah An-Naba itu di awal surah disebutkan amma yatasaalun. Mereka tentang apa mereka itu bertanya-tanya. Karena hari kiamat ini memang sesuatu yang bagi mereka, bagi kufar Quraisy itu sesuatu yang baru. Mana mungkin itu bisa terjadi, maksudnya sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, masa dibangkitkan kembali. Nah, sehingga ayat-ayat Makkiyah itu sangat penuh isinya mengenai surga, neraka, dan beriman kepada hari akhir. Nah, ada suatu peristiwa ini diriwayatkan oleh salah satu ulama juga, oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Katsir juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi saat di padang mahsyar itu kita semuanya berkumpul min zamani Nabiyillahi Adam sampai nanti akhir zaman, menunggu nih yashtaddu yaumal qiyamati ghummuhu wa qarbuhu 'alan nas. Ini menunggu, tidak ada kepastian kapan dihitung, menunggu, sangat melelahkan. Lalu mereka, maksudnya orang-orang waktu itu mendatangi Nabi Adam alaihissalam, ya bal bashar isfa' lana ila rabbik liyaqdi bainana. Wahai Nabi Adam, tolong minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk dipercepat nih, bisa langsung dihitung, langsung diputuskan. Kata Nabi Adam apa? Lastu hunak. Aku bukan orang yang bisa melakukan itu. Nah, karena apa? Karena aku ukhrijtu minal jannah bi khati'ati. Karena aku dikeluarkan dari surga karena kesalahanku, makan buah khuldi itu. Lalu kata Nabi Adam, coba datangi Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu adalah awal mursalin, nabi yang pertama diutus. Datang kepada Nabi Nuh. Lalu kata Nabi Nuh apa? Sama nih. Kata Nabi Nuh, saya tidak bisa karena waktu di dunia da'autu dakwatan ughriqat biha ahlul ard. Karena aku waktu di dunia pernah berdoa untuk menenggelamkan ahli bumi, maksudnya penduduk bumi. Jadi waktu zaman Nabi Nuh itu seduniaan banjir. Habisan tuh yang di dunia tenggelam berataan. Termasuk anak beliau yang ya bunayya irkam mana, wahai anakku naiklah bersama kami di sini. Lalu kata yang anak, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Tidak, aku akan naik gunung, selamat dari gelombang ini atau air ini. Tak lama kemudian tenggelam kan. Kata Nabi Nuh, saya tidak bisa. Coba datangi Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu apa? Khalilullah. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Ternyata kata Nabi Ibrahim,
Inni qad kadzabtu fil islami salasa kadzibat. Nah, waktu aku hidup pernah melakukan kebohongan. Nah, kebohongan ini tentu dalam tanda kutip. Tanda kutip maksudnya itu apa namanya nih? Kebohongan yang untuk keselamatan. Misalnya apa salah satu contohnya? Waktu Nabi Ibrahim ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Nah, lalu kata Nabi Ibrahim apa? Tanyalah kepada yang lebih besar. Nah, itu. Lalu kata Nabi Ibrahim, coba datangi Nabi Musa alaihissalam. Coba datangi. Lalu datang kepada Nabi Musa. Sampai kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Wah, ini qataltu nafsan bighairi haq." Aku pernah membunuh orang tanpa bersalah. Coba mendatangi Nabi Isa. Nah, ini kujuk-kujuk nih yang masyarakat yang menunggu nih. Karena tidak ada kejelasan, datang Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Isa? Lastu nak, saya juga tidak bisa. Saya tidak bisa minta tolong kepada Allah untuk dipercepat. Nah, terakhir apa kata Nabi Isa alaihissalam? Coba datangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Inna Muhammadan khutimat bihil al anbiya. Coba datangi Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Lalu orang-orang mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Nabi? Analah, akulah pemilik syafaat al uzma. Jadi setiap nabi itu ada bisi doa pamungkas yang kayak brak kabul kata. Dan doa pamungkas ini lain kayak doa kayak minta sekedar kayak minta harapan di dunia. Ada ini doa yang desa memang luar biasa. Nah, Nabi Muhammad menyimpan doa itu yang Nabi pakai nanti di akhirat ya ini. Nah, lalu Nabi minta mohon dipercepat, maksudnya dilakukan penghitungan. Nah, maka dilakukanlah perhitungan. Makanya pemilik syafaatul uzma nanti di hari kiamat hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya itu jangan sampai kita terpelampang berselisih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyuruh kita sesuatu, maka kita ikuti. Ketika Nabi mengajarkan kita sesuatu, jangan kita lawan itu. Jadi ada sebuah survei, banyak nih surveinya dilakukan. Salah satu yang banyak itu melanggar di sini di sini itu adalah tentang hukum faraid, waris. Nah, di antara semua ilmu yang ada itu fikih, hadis itu dibikin oleh manusia. Maksudnya apa? Kan zaman hadis itu pertama bukukan zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya mengonsepkan ilmunya itu nah itu para tabiin, para ulama lah. Fikih bang sama fikih itu dikonsepkan oleh ulama. Kayak misalnya usul fikih itu pertama kali dibikin oleh Imam Syafi'i. Nah, kan Imam Syafi'i yang mengonsepkan. Ilmu faraid itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Jadi misalnya salah satu kasus itu kalaunya anak perempuan sendirian, jadi ahli warisnya itu seseorang meninggal, dia memiliki satu orang anak perempuan, satu orang istri, maka satu orang anak perempuan tadi dipastikan dapat 1/2 atau setengah daripada harta. Itu sudah rumus dari Al-Qur'an. Nah, berarti bilanya ada yang terang-terangan dihitung belum dia apa-apa, langsung aja bahasa Banjarnya betabang, langsung aja jalan pintas. Tidak perlu dihitung, langsung aja dibagi. Nah, itu jelas melanggar Al-Qur'an, itu sangat jelas. Nah, itu yang nanti di akhirat tanda tanya ketika mengaku pengikut Rasulullah SAW. Pas disuruh mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi, ya bertentangan lah itu. Itu salah satu contoh lah bagaimana nanti di akhirat. Makanya kita banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar nanti di akhirat itu kita dikenal sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sudah dapat jaminan bahwasanya umat terbesar nanti yang masuk surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang seperti itu sudah dipastikan. Nah, tapi bagaimana jalannya itu yang kita berharap mudah-mudahan selamat dalam penghitungan tersebut. Karena di akhirat itu rumusnya itu unik. Mas unik tuh kayak ini nah. Ada orang di dunia terlihat rajin sholat, islamannya kelihatan.
Tapi ternyata di akhirat orang tersebut munafik i'tiqadi. Nah, ini yang di zaman Rasulullah. Munafik i'tiqadi itu artinya menampakkan keislaman, hatinya tidak beriman. Nah, ini jelas ke nerakanya. Nah, tapi kalau yang munafik amali itu yang janji bohong itu. Bilanya diamani khianat, nah itu munafik amali aja. Bisa jadi orang yang seperti ini masih beriman kepada Allah walaupun perbuatannya salah terus. Nah, itu masih ada harapan. Ada juga yang di akhirat itu dosanya banyak. Tetapi di akhirat diampuni Allah Subhanahu wa taala, penghapusan. Nah, penghapusan. Pas dihitung, banyak dosanya. Tetapi pas keputusan, ini tidak perlu neraka, surga aja bisa dihapuskan seperti itu. Tetapi ada juga yang sudah hampir masuk surga, satu kaki sudah melangkah ke surga, ternyata tidak jadi, dibatalkan, di cancel. Kenapa? Kata yang anak, ya Allah, ayahku itu tidak pernah mengajarkanku sholat, sidin sembahyang sorangan aja, tidak pernah mengajak aku. Nah, batal masuk surganya, ke neraka dulu. Gara-gara apa? Tidak mengajarkan anak. Tapi ada juga yang di dalam Al-Quran itu di surah Al-Imran ayat 185, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ada yang masuk neraka sudah hangit, sudah seperti abu, tetapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ke surga. Karena apa? Karena pertama bisa jadi syafaat dari Nabi, bisa jadi syafaat dari teman yang soleh gitu. Bisa jadi dosanya sudah habis. Jadi orang-orang yang beriman dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu di nerakanya itu selama dosanya habis. Tuh. Nah, termasuk juga orang-orang yang di surga asalnya levelnya bawah, bisa jadi dapat syafaat berubah jadi level atas. Tuh. Makanya selama kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh mencap seseorang surga atau neraka, karena itu adalah amrun ghaibi. Nah, kecuali yang memang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kayak 10 sahabat Nabi itu al-asyarah mubasysyirina bil jannah, 10 yang dipastikan masuk surga. Nah, termasuk juga apa? Musuh-musuh Nabi yang dipastikan masuk neraka. Jadi kita rumusnya tuh kada boleh menyambat nama itu surga karawa. Tapi apa? Sifat orang yang beriman ke surga. Nah, itu. Kalau nama itu sudah ditentukan, kayak Abu Bakar tuh pasti surga, Sayyidina Umar surga, Bilal pasti surga sudah. Kalau yang lain itu masih rahasia lagi, teka-teki. Sama kayak orang neraka tadi. Kayak neraka itu sudah dipastikan, kayak Abu Lahab pasti ke neraka. Abu Jahal pasti ke neraka. Nah, kalaunya yang kita tidak tahu itu tidak disebutkan nama, tapi apa? Menyebutkan sifat. Sama selama hidup di dunia. Bisa jadi orang selama hidup di dunia dia tidak beriman kepada Allah, di akhir umur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perkara akhirat ini memang perkara yang rahasia, misteri. Nah, makanya kita selalu disuruh untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Mudah-mudahan mati husnul khatimah dan selamat dunia akhirat. Nah, selamat dunia akhirat ini ya di dunia kita selamat, di akhirat nanti juga selamat waktu penghitungan. Nah, walaupun misalnya tetap dihitung, tetapi dosanya dihapuskan bisa. Atau bisa juga yang jalur cepat, yaitu masuk surga bi ghairi hisab, yang kada dihitung-hitung sama sekali, langsung masuk surga. Mudah-mudahan di akhirat kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.